Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata, wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qala, dia berkata, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Dakhala fi'il, nabi fa'il, masjidah maf'ul. Asal bisa membedakan mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, paham kitab. Asal bisa membedakan mana kata kerja, mana subjek, mana objek, insyaallah paham. Dakhalan nabiyyu al-masjidah. Dakhala, masuk, nabi. Cara menerjemahkannya, tidak ada dalam bahasa Indonesia kata kerja duluan. Pasti subjeknya duluan, nabinya duluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Nabi masuk al-masjidah, ke dalam masjid. Faida, tiba-tiba Nabi melihat di dalam masjid itu hablun, ada tali, mamdudun, yang terjuntai. Ditengok Nabi, ada tali yang terjuntai-terjulur dari atas ke bawah. Bainas sariyataini, antara dua tiang. Masjid Nabawi, peta, tiangnya dari batang kurma, atapnya dari pelepah kurma, di atasnya ada daun-daun kurma, lantainya pasir, ada tali terjuntai ke bawah. Faqala, Nabi berkata, ma hadzal hablu, tali apa ini? Tali apa ini, kata Nabi. Qalu, sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab, ini tali punya Zainab. Ini tali ini ya Rasulullah, ini punya Zainab. Fa idza fatarat, kalau dia mengantuk, kalau dia lemah, kalau dia letih, ta'allaqat bihi, dia bergantung ke tali itu. Digantungkan tali sini ya. Dua tali. Waktu sholat, Allahu Akbar, diletakkan tali itu. Nanti kalau pas mengantuk, kan tak jatuh, bergantung di tali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, hulluhu, copot, hullu, lepaskan tali itu, cabut tali itu, kata Nabi. Liyusalli ahadukum nasyatahu, kalau kamu sholat, maka sholatlah kamu ketika kamu sedang segar. Waktu sedang segar, waktu sehat, waktu tidak lesu, waktu tidak mengantuk, sholatlah.
Fa idza fatara, kalau kamu mengantuk, falyarqud, maka tidurkanlah. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajaran dari hadis ini bahwa perempuan sholat ke masjid, walaupun tak ada bunyinya di situ, perempuan sholat ke masjid. Dari mana bisa ditarik kesimpulan bahwa perempuan sholat ke masjid? Ada tadi, saya tahu. Jadi memahami hadis itu tidak mesti tekstual. Ustaz, tunjukkan saya hadis tentang perempuan sholat ke masjid. Habis satu kitab dibaca, tak dapat saya. Maksud dia berbunyi, wahai orang beriman, perempuan sholat ke masjid. Kalau begitu anak TK pun bisa jadi ulama. Hadis itu bukan tekstual, dia ada namanya mansus. Mansus itu tertulis secara nas, tapi ada namanya mafhumun nas, pemahaman secara nas. Tak ada di dalam nas itu. Kalau antum baca di situ ada tak bunyinya? Perempuan boleh sholat ke masjid. Mana ada? Dipahami dari nas. Itulah yang tak sama pemahaman. Pemahaman itu macam ini. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Pemahaman akal nih sama macam muka. Ada yang ganteng, ada yang sedang, ada yang bawah, ada yang hancur. Begitu pembagiannya, Allah membagi begitu. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Ada yang kami angkat, ada yang kami turun. Rezeki pun begitu. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang ini, ada yang sedang. Paham pun begitu. Walaupun sahabat Nabi tak sama pahamnya. Sahabat Nabi tak sama pahamnya, apalagi sahabat Uas. Jadi jangan kita kecilkan orang. Mungkin ada orang pahamnya rendah, tapi duitnya banyak. Ada orang mungkin duitnya sedikit, tapi pahamnya tinggi. Tak sama pembagian. Itu pembagian Allah. Bahwa perempuan sholat ke masjid. Mana dalil? Nih. Seandainya tak boleh, pasti kata Nabi, tali siapa ini? Tali Zainab. Sampaikan sama dia, tak usah dia ke masjid lagi. Ada perempuan sholat ke masjid. Bahwa ada masanya orang bersemangat, cas, tapi ada orang masanya lesu. Dan sahabat Nabi berijtihad, berkreasi. Oh, pernah tak mengalami sedang sholat mengantuk? Saya pernah sholat di Akramun Nas Kundri, Bobah, sholat tarawih. Jadwal saya tausiah situ malam. Bapak yang di sebelah saya itu melompat kakinya ke muka. Saya pun terkejut, emak. Makanya saya kalau sedang mengantuk betul, sedang tahajud misalnya, mau rupanya untuk kantuk kaki itu, terlumpat kaki itu muka. Kata dia, balik. Tapi selesai sholat, tak saya tanya dia, tak saya tengok dia, takut saya diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sibuk dengan zikir. Tapi dalam hati saya mau ketawa, takut dosa. Jadi ada memang masanya kita begitu. Rupanya dia beristihad. Aku kalau mengantuk, ini menunjukkan bahwa perempuan di zaman Nabi ibadahnya luar biasa. Dan memang dari dulu perempuan, banyak acara-acara besar itu terselenggara karena perempuan. Karena semangatnya luar biasa. Makanya dibuatkan khusus majelis untuk perempuan. Saya selama tinggal di Jalan Kamboja ini dibuatkan khusus untuk perempuan hari Jumat sore ba'da asar, diundangkan 3 Ustadz Al-Nok, Ustadz Dr. Hanafi, Ustadz Dr. Zul Ikram. Kenapa? Perempuan mesti dibuatkan satu aktivitas mengaji khusus.
Perempuan punya semangat luar biasa beribadah. Sampai-sampai dia mengantuk, dia terpikir bagaimana supaya aku bisa tetap tegak berdiri, digantungkan tali. Dan Nabi melarang. Kata Nabi, lepaskan tali. Liusalli ahadukum nasyatahu. Kamu salat kalau mengantuk. Fa'idha fatara. Dari kata fatara inilah futur. Makanya ada istilah dalam dakwah itu, tahu, saya sedang futur nih Pak Ustaz. Pakai ta, futur. Kalau pakai po, futur, sarapan. Kenapa kalau kurang semangat? Saya sedang futur Pak Ustaz. Iyalah, sedang sarapan. Saya sedang futur, futur lesu, kehilangan semangat. Kalau kamu sedang letih, falyarqud, maka tidurlah. Saya makan bisa saya tahan, minum bisa saya tahan, tapi kalau tidur tak bisa. Oke, kalau habis tausiah saya mesti tidur. Jadwal ke Makassar 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Sebelum tausiah ini saya mesti tidur dulu, setengah jam pun jadilah. Kalau tidak, tak bisa tegak. Kalau duduk begini, bisa. Nah, jadi tidur nih tak bisa. Antum kalau nyetir bawa kendaraan, jangan coba-coba melawan. Kalau udah mengantuk, ketepikanlah. Karena kalau tidak, dia akan menepi sendiri. Dia hitungan detik dia, tik, itulah kecelakaan. Tidur. Ustadz minum ini, Ustadz kan bawa mobil sendiri, dulu ke Pasir Pangarayan sendiri, bahkan siapi-api, Rengat. Nanti Ustadz mengantuk, Ustadz minum. Semua suplemen yang dikatakan jamaah menghilangkan kantuk itu bohong semua. Ustadz kok tahu? Udah saya coba. Saya minum begini, tetap juga mengantuk. Saya minum begini, tetap juga mengantuk. Saya minum ini, tetap juga mengantuk. Baik yang kapsul maupun yang cairan. Yang menghilangkan kantuk dapat saya secara tak sengaja di Tembilahan, Indragiri Hilir. Habis tausiah, Ustadz sebelum pulang ke hotel singgah kita sebentar. Kemana? Ada jamaah kita baru buka kafe. Dia mau Ustadz singgah situ ngambil barokah. Ayo berdoa kita ya. Dikasihnya lah kopi yang langsung menetes tuh segini setengah. Saya minum sampai subuh tak tidur. Bukan kopi saset, kopi yang tuang dimasukkan di ini, dikasih air panas menetes dia ke bawah. Disitulah baru saya tahu kalau mau nyetir jauh minum kopi. Nah, udah tahu saya tak ada pakai suplemen. Datang mertua sama ipar saya mau pergi ke Padang, saya nyetir sendiri. Dari sini minum sini. Dari sini Payakumbuh, Bukit Tinggi sampai ke Padang tak ngantuk kopi. Jadi antum kalau mau tak tidur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kopi itu minuman wali-wali, betul. Karena mereka mau malam itu tak tidur. Bagaimana supaya tak mengantuk minum kopi. Jadi kalau ada orang yang ngomong, siapa yang di dalam perutnya ada sisa kopi mati, maka dia masuk surga. Itu bukan hadis. Karena tidak ada Nabi minum kopi. Kopi itu datang belakangan. Nabi tak minum kopi. Nabi tak minum teh. Maka kopi dan teh itu bid'ah. Nah, tak ada zaman Nabi. Daun teh tak sampai ke Makkah. Maka tak ada riwayat Nabi minum teh. Biji kopi tumbuh di Afrika. Tak ada di Makkah tuh orang minum kopi. Belakangan baru datang kopi. Awal-awal kopi itu datang ke Kairo, diharamkan oleh orang Mesir. Nah, dari baunya, dari efeknya.
bila lama diminum. Jadi kalau ada ungkapan orang mengatakan siapa yang di dalam perutnya ada sisa kopi, mati dia, masuk surga. Maksudnya minum kopi untuk tahajud malam, tahan sampai subuh, mati, itu maksudnya, bukan kopi. Bukan kopi sembarang kopi. Ini tentang masalah melawan kantuk. Fa'idha fatara, kalau mengantuk, tidurkan. Muttafaqun alaih. Antum pun kalau sedang mengaji ini mengantuk, tidurkan. Tidur, duduk tuh. Selama duduk tuh, walaupun sampai berbunyi, tidak batal wudhu. Nanti begitu bangun sholat sunat isyraq, selama tak bersandar. Kalau sudah bersandar atau telungkup, ke muka. Karena kalau udah telungkup ke muka, berubah posisi tempat duduk. Selama duduknya begini, tak akan keluar angin. Kalau dia udah telungkup atau telentang, geser posisi, keluar angin, tak sadar, batal wudhu. Itu tentang betapa Nabi sangat memperhatikan ibadah. Muttafaqun alaih. Hadis ini tinggi kualitasnya. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Berikutnya 147. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau Aisyah radhiyallahu anha. Kalau disebut ayahnya Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, idza na'asa, kalau mengantuk, ahadukum, kalau salah seorang kalian mengantuk, wa huwa yusalli, waktu dia sedang sholat, panjang ayat imam. Di awal sholat itu tak ada datang mengantuk. Di rakaat 1 tak ada ngantuk. Pas di rakaat kedua borak. Falyarqud, maka hendaklah dia tidur. Macam mana tidur sedang sembahyang? Berhenti sembahyang. Putuskan sembahyang. Keluar dari sholat. Pergi ke belakang. Tidur. Tak pula perlu kasih tahu kawan. Tidur sebentar. Diam-diam aja lah. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai tidur, sampai hilang mengantuknya itu. Tidur tuh kalau dia berkualitas, walaupun 5 menit cukup. Tapi kalau tidur tuh tak berkualitas, semalam pun tak cukup. Sedikit aja tidur, tapi full dia. Fa inna a'adakum idza shalla, kalau ada salah seorang kamu salat, wa huwa na'isun, dia dalam sedang keadaan mengantuk, la yadri, dia tak tahu, la'allahu yalhabu yastaghfiru fayasubbu nafsan, dia tak tahu kalimat yang keluar dari mulutnya itu bunyinya seakan-akan istighfar, minta ampun dosa. Fayusubbu nafsahu, tapi sebetulnya dia mencaci maki, menyumpah serapah karena tidak sadar. La taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian sholat waktu sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau sadar apa yang kau ucapkan. Tak sadar gitu, bisa membelok. Kalau kita terlalu mengantuk, antum pernah mengalami atau tidak? Kalau terlalu mengantuk, keluar cakap itu kita tak sadar. Pernah antum mengalami? Saya pernah mengalami. Jadi orang ini cerita terus gini. Saya udah tak tahan lagi mengantuk. Waktu bercakap dia itu, saya tak sadar entah apa yang keluar tadi.
Jangan-jangan udah memaki dia. Tak sadar kita. Makanya kata Nabi, kalau kamu ngantuk, tidurlah. Supaya apa? La'allahu yadhabu yastaghfiru. Boleh jadi nampaknya dia beristighfar minta ampun, fayasubbu nafsah. Tapi sebenarnya dia sedang memaki dirinya. Astaghfirullahaladzim. Waktu sedang mengantuk itu, Astaghfirullahaladzim maksudnya aku minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, aku mencaci maki Allah. Lain keluar. Iya, kalau kita aja direkam kawan di sebelah, di share-nya ke TikTok, penistaan agama. Padahal gara-gara mengantuk. Mengantuk ini nikmat. Di antara nikmat besar adalah tidur. Dan muqaddimah dari tidur itu mengantuk. Orang tak bisa tidur karena tidak bisa mengantuk. Orang-orang kaya itu antum pikir bisa tidur. Jam 2 malam udip biji mata tadi. Memikirkan hutang di bank. Rumah 5 miliar, mobil 2 miliar, hutang 15 miliar. Oh, kaya, tak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Pergi ke Jalan Ahmad Yani, pergi ke rumah sakit, jumpa sama dokter Darisman, psikolog, psikiater. Jadi dikasihnya obat pil tidur, dimakan obat tidur itu tidur. Habis itu bangun tak bisa tidur lagi. Kenapa orang pakai ganja? Supaya bisa hilang masalah. Ustaz kok tahu? Nggak curiga, belah orang saya pakai. Kenapa orang pakai narkoba? Kenapa orang minum khamar, mabuk? Jadi supaya bisa melupakan masalah. Orang beriman tak punya, cukup dengan tidur. Nah, jadi kalau antum bisa tidur, tidur. Kau ketengok hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, tidur aja di kos-kosan. Yang selama ini menganggap tidur itu sia-sia, tidur itu bagus. Menyehatkan badan, tidur. Menjauhi dari dosa, tidur. Kalau hari Sabtu, hari Ahad, ku tengok dari pagi, siang, sore, tidur aja. Kau tak tahu aku diganteng. Kalau sampai aku bangun, berapa anak gadis yang jadi korban? Inilah maka aku tidur. Tidur itu menjauhkan diri dari dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa tidur. Tak bisa saya tidur Pak Ustadz, beli antimu. Makan antimu itu 2 biji. Tidur. Tidur. Tidur 1 hari 8 jam. Jadi kalau umur 63 tahun bagi 3 berarti tidurnya 21 tahun tidur. Bayangkan antum itu. Tidur 21 tahun, kerja 21 tahun. Masuk kantor jam 8, balik jam 4 sore. 21 tahun kerja, 21 tahun tidur, 21 tahun tak tahu tak kemana hilang. Pas dihitung, ngaji Riyadhus Shalihin cuma 5 jam. Tapi karena rahmat kasih sayang Allah, itu yang membuat kita masuk surga. La yudkhilal jannata ahadakum amalu. Kamu tak masuk surga karena amal. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara rahmat Allah tidur. Ketika perang Badar diturunkan Allah rahmat. Nu'asa, kami turunkan kepada mereka tidur. Jadi pasukan itu mengantuk, itu kuat. Sehingga sesudah mereka tertidur segar. Pasukan musuh tak bisa tidur. Hingga ketika pasukan umat Islam segar, pasukan musuh lemas karena kurang tidur. Nah, jadi saya merasakan sendiri di antara nikmat Allah itu tidur. Dari sini ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Makassar. Sampai Makassar langsung pengajian. Ditanya panitia, kapan Ustadz istirahat? Di pesawat itu saya tak ada bang. Begitu pesawat itu, begitu duduk di pesawat itu langsung tidur. Sampai Cengkareng bangun, turun makan soto, habis itu naik lagi pesawat tidur lagi. Sampai Makassar bangun, pakai peci, tablik lagi bisa. Coba kalau saya tak bisa tidur di pesawat, apa tak mati saya? Pagi dari sini, sholat jam 4 dari sini, sholat subuh di airport, di pesawat tak bisa tidur. Ada orang di pesawat tak bisa tidur, banyak orang di pesawat tak bisa tidur. Saya naik pesawat di Jambi, penumpangnya cuman pilot, kopilot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pesawat baling-baling. Duduk saya tidur sampai Sarawangun. Yang lain itu bertanya ke saya, bisa Ustaz tidurnya? Kami tak bisa. Kenapa? Takut kami pesawat itu jatuh. Kita kalau pesawat besar macam dalam rumah, Boeing 747 tenang. Tapi kalau pesawat kecil, karena nampak di samping itu, takutan orang. Tak ada orang itu bisa tidur. Saya begitu bergerak satu, saya tidur. Sampai mau. Nikmat dikasih Allah. Jadi kalau antum bisa tidur, syukurlah kepada Allah SWT. Apalagi ibu punya suami yang tidur. Coba ibu, kalau kalian dari fakultas psikologi, nanti suruh tes ibu-ibu itu, kasih kuesioner tanya, berapa persen perempuan yang suka suaminya tidur dengan suaminya mancing? Coba suruh pilih, saya yakin dan percaya biarlah dia tidur. Bisa kalian tes kitab saya, pakai lembaga survei, tapi jangan survei untuk pemilu pilpres, itu tak bisa dipakai. Hadis 100, hadis ini muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. 148 dari Abu Abdillah, namanya Jabir bin Samurah. Nama dia Jabir bin Samurah. Terus Abu Abdillah ini kunyah, Abu Mizyan, Abu Sami, Abu Fulan, Abu Bakar, Abu Hafsah. Umar itu Abu Hafsah. Nabi Muhammad itu Abul Qasim. Ya Abul Qasim, Nabi Muhammad. Abu Abdillah Husain, Abu Abdillah Jabir. Qala an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Kenapa dua? Karena dia dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi. Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, kuntu usolli ma'an Nabi. Saya sholat bersama Rasulullah SAW. As-salawat, bukan satu sholat. Kalau satu sholat, kalau banyak salawat. Sholat. Saya sholat dengan Nabi, banyak sholat, bukan sekali sholat, banyak sholat. Fakanat sholatuhu qasdan. Nabi itu kalau sholat
sholatnya itu qasdan, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, tidak terlalu panjang ayatnya, tidak terlalu pendek, qasdan. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya juga qasdan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hanya ada dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari tak ada. Sebagaimana kebiasaan Imam Nawawi, disebutkannya periwayatnya, disebutkannya matannya. Matan itu teks, isi hadis. Disebutkannya kata-kata yang sulit dipahami. Kata yang sulit dipahami qasdan. Qauluhu qasdan ay, artinya bainat tuli wal qisar. Tul, panjang. Makanya jalan yang panjang disebut dengan jalan tul. Jalan itu panjang dari sini ke Batin Solapan. Aina tazhabu ya akhi? Ana azhabu ila Batin Solapan fi tariqi tul, jalan tol. Baina tul, antara panjang, wal qisar, dan pendek. Nanti antum waktu menyampaikan hadis ini di kampung atau di kampus, kalau kebetulan antum jadi dekan Fakultas Perikanan Universitas Undri, habis sholat zuhur, kepada semua adik-adik mahasiswa, jangan pulang dulu. Habis sholat zuhur jangan masuk kelas dulu, kita baca satu hadis dulu. Karena ini dulu yang kami baca dengan Ustaz Somad setiap subuh Rabu. Antum balik ke kampung, terpilih jadi kades. Kepada bapak-bapak RT, RW, besok kita rapat. Sebelum habis rapat, jangan pulang dulu, kita baca satu hadis. Hadis-hadis terbaik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, susun Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Pas antum membacakan hadis ini, saya sholat bersama Nabi, ayatnya sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Datang jamaah bertanya, berapa menit Ustaz? Pokoknya tak terlalu panjang lah. Kalau zaman sekarang ada rekamannya, Ustaz Somad dulu kalau dia ceramah tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Berapa lama? 600 ml. Ada rekamannya. Kalau zaman Nabi tak ada rekaman. Maka tak bisa langsung ke hadis, karena kita tak jumpa sama Nabi. Siapa yang menjelaskan panjang pendek itu? Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menulis ini, dia punya standar. Yang panjang itu dari surat Al-Hujurat. Minta Quran. Standar panjang itu dari surat Al-Hujurat sampai kepada sebelum juz Amma. Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat halaman 411. Dari surat Al-Hujurat sampai ke Al-Hujurat, surat-surat dari Al-Hujurat sampai ke Al-Mursalat. Dari Al-Hujurat ke Mursalat ini disebut dengan tul, surat-surat panjang. Dari An-Naba amma yatasaalun
sampai ke duha tak masuk. Dari an-naba sampai ke asy-syams wal laili idza yaghsha. Ke al-lail itu disebut dengan mutawassit, sedang. Dari ad-duha ke an-nas itu disebut dengan qisar, pendek. Nah, ini tiga ini pembagian. Dari al-hujurat ke al-mursalat disebut tul, panjang. Dari an-naba sampai ke al-lail itu disebut mutawassit, sedang. Dari ad-duha sampai ke an-nas itu disebut dengan qisar. Kapan dibaca panjang, kapan dibaca sedang, kapan dibaca pendek? Yang panjang ini dibaca pada zuhur dan subuh. Zuhur, subuh itu dibaca tul. Yang sedang dibaca pada isya dengan asar. Yang pendek dibaca pada jelas. Jadi kalau pas antum mengajar ditanya orang, standar panjang pendek itu mana? Ya perasaan kita aja. Imam Nawawi, ini ijtihad Imam Nawawi. Apa? Lalu kalau imam membaca diambilnya dari Al-Baqarah, Ustaz? Di tengah diambilnya. Maksudnya jangan lebih dari sepanjang surat-surat yang ada di Al-Hujurat. Kalau ini Al-Hujurat ini selembar setengah, bukan sehalaman, selembar setengah. Standar panjang selembar setengah, 3 halaman. Yang sedang sekitar selembar. Yang pendek antara sehalaman dengan setengah halaman. Itu standar ijtihad Imam Nawawi setelah dia membaca banyak beberapa hadis. Cara bacanya, kenapa juga pendek tapi bacanya panjang? Kalau dia ambil dari tengah Al-Baqarah pada sholat subuh dengan sholat zuhur, dibacanya 1 lembar setengah, masih dalam standar. Karena antara Al-Hujurat dengan Al-Mursalat itu panjang surat-surat itu lebih kurang selembar setengah. Paham kan? Walaupun diambilnya di tengah Ali Imran, diambilnya Al-Kahfi, diambilnya Yasin, pada sholat subuh dan zuhur jangan lebih dari selembar setengah. Tapi kalau dia mau ambil 1 surat putus, maka ambillah dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Kalau mau ambil putus, mana yang lebih afdal? Membaca 1 surat putus habis atau mengambil dari tengah? Dalam mazhab Syafi'i lebih baik 1 surat habis daripada mengambil dari tengah. Itu maka imam-imam tua atau masjid-masjid tua itu selalu pakai surat habis, 1 surat habis. Dulu saya tak paham kenapa begitu. Rupanya dalam mazhab Syafi'i lebih baik 1 surat habis daripada mengambil di tengah. Sekarang imam-imam yang baru, yang muda-muda banyak mengambil dari tengah. Tidak salah, karena itu ijtihad. Bedakan antara Quran, hadis dengan ijtihad. Ini ijtihad ulama. Wa khutbatuhu qasdan, khutbahnya juga sedang, tak terlalu panjang. Memuji Allah, sholawat ke Nabi, ayat, wasiat dalam khutbah, doa. Seagak-agak macam itulah. Maka saya kalau khutbah Jumat tidak lebih dari 20 menit. Standar saya dari dulu.
Ini ada orang hari Jumat khutbah sampai 1 jam. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Orang udah gelisah, belum makan, mau masuk kantor. Khutbah 20, gas. Saya kalau khutbah saya gas suara setinggi-tinggi. Karena orang mengantuk, waktu pendek. Maka dulu Ustadz Lukman Sarif, Ketua MUI Dumai, membuat bengkel khotib. Saya diundang dengan Prof. Alaidin, bertiga dengan Ustadz Lukman. Kenapa kita buat bengkel khotib? Karena banyak khotib ini rusak, mesti dimasukkan ke bengkel. Orang tak pernah datang pengajian, satu-satunya pengajian yang masuk ke telinganya khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya pula slow. Saudara kita di Palestina sedang teraniaya. Orang mendengar, betul apa tidak nih gitu. Nabi itu kalau khutbah sampai merah matanya, seperti orang memperingatkan sedang panglima perang. Gitu Nabi. Ada masanya slow, ada masanya menangis, ada masanya kuat, ada masanya lemah. Hadis 149. Wa an Abi Juhaifah, namanya Wahab bin Abdullah, nama kunyahnya Abu Juhaifah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, akhan nabiyyu, akhi saudaraku. Akha, mempersaudarakan. Nabi mempersaudarakan. Baina Salman wa Abi Darda. Nabi mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Kenapa Salman dan Abu Darda? Karena Salman bukan orang Arab. Al-Farisi orang Persia. Dipersaudarakan dengan Abu Darda yang orang Arab. Salman, kau orang Persia sini. Abu Darda, kau orang Arab. Kalian bersaudara. Fazara Salman Abu Darda. Ini dalil orang mesti bersaudara. Saya selama kita mengaji ini belum ada yang pernah saya persaudarakan. Kau bersaudara sama ini. Tapi saya udah usulkan ke grup supaya semua nomor diambil bersaudara. Ada di antara nih yang punya bisnis usaha, ada yang mau nyari karyawan, ada yang nyari kerja, bertemu. Ada yang mau menikahkan anak, ada yang punya usaha catering, bertemu. Ada yang punya mobil kotor, ada yang dorsmir. Jangan cuma ngaji aja, ngaji. Dipersaudarakan dalam pengajian. Masih hidup lagi grupnya? Terus share info supaya datang nanti kumpul semua pada hari Jumat malam Sabtu di Masjid An-Nur, salat maghrib berjamaah. Itu yang bisa kita tolong untuk Palestina. Fazara Salman Abu Darda. Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Jadi kalau sudah bersaudara, kunjung mengunjungi. Jangan hanya jumpa di kelas, jangan hanya jumpa di kantin, datang ke rumahnya. Jangan sesudah meninggal baru kita datang ke rumahnya, baru kita tahu rupanya anaknya masih kecil-kecil. Rupanya dia susah. Karena kita tak pernah datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya. Kalau hanya kenal di jalan beda sama kalau kita jumpa di rumah. Fara'a Ummat Darda, ditengoknya, dilihatnya Ummat Darda, istri Abu Darda, mutabazzilatan. Mutabazzilah, pakai baju bekerja. Jadi perempuan ini ada pakai baju kerja, ada pakai baju mau pergi undangan. Pakai baju orang bekerja, bukan kerja kantor, bekerja di rumah. Faqala laha, lalu Salman berkata kepada istri Abu Darda, ma sya'nuki, kenapa kau begini? Kenapa kau pakai baju bekerja, baju buruh? Tak
tak bagus. Qalat, istri Abu Darda menjawab, akhuka, saudara kau Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Abu Darda udah tak berhajat lagi dengan dunia ini. Maka aku begini keadaan. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Abu Darda datang, dibuatkannya makanan, biasanya tepung gandum dicampur dengan minyak sapi, dibuatkan adonan lalu dibakar. Kata dia, kul Salman, ini kubuatkan kau makanan, kul fa inni sha'im, tapi aku tak ikut makan sama kau karena aku puasa. Apa kata Salman? Ma ana biakilin, aku tak akan makan roti ini hatta ta'kula, sampai kau makan. Tak ku makan roti ini sampai kau makan. Fa'akalah, dia pun ikut makan. Ini dalil bahwa orang yang puasa sunat boleh membatalkan puasanya kalau ada tak. Jantung datang ke rumah kawan nanti, disiapkannya makan. Makanlah, kau tak makan, aku puasa. Sedangkan Abu Darda aja membatalkan puasanya karena Salman, masa kau tak membatalkan karena aku? Insya Allah dia makan. Kalau dia tak bisa menjawab, tapi kalau dia bisa menjawab. Yang mengajak itu Abu Darda, kau bukan Abu Darda. Falamma kana al-lailu, waktu datang waktu malam, zahaba Abu Darda yaqum. Abu Darda qiyamul lail, tahajud malam. Faqala lahu nam. Lalu kemudian kata si Salman, tidur Abu Darda. Fanama, dia tidur. Summa zahaba yaqumu faqala lahu nam. Habis itu dia mau tahajud lagi. Kata Salman, tidur wahai Abu Darda. Falamma kana min akhiril lail, qala Salman, udah di ujung-ujung dah mau subuh, barulah kata Salman, qum, sekarang tahajudlah. Abu Darda ini digasnya tahajud itu dari awal sampai 3 kali tidur, pas tengah malam tidur, dah di akhir malam fa shallaya jami'an, salat mereka berdua, Salman dengan Abu Darda. Faqala lahu Salman, baru dikatakan Salman kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan, Allah punya hak terhadap dirimu. Kasih hak Allah. Apa hak Allah? Ibadah. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, badanmu punya hak terhadap dirimu. Kasih hak badan. Apa itu hak badan? Makan, jangan puasa terus. Tidur, jangan tahajud terus. Wa li ahlika 'alaika haqqan, istrimu punya hak. Apa hak istri? Kasih dia belanja, kasih dia keperluan hajat dia. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, semua yang berhak terhadap dirimu kasih haknya. Kalau tidak ditunaikan maka jadi suami yang zalim, aniaya. Fa'atan nabiyya, lalu dia datang kepada Nabi, lapor Abu Darda ke Nabi. Fadzakara dzalika lahu, ya Rasulullah, aku tahajud sepanjang malam, disuruh Salman tidur. Aku puasa, disuruhnya makan. Kutinggalkan istriku, disuruhnya kasih haknya. Faqala Nabi berkata, apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Yang betul Abu Darda apa Salman? Shadaqa Salman. Betul Salman. Rawahul Bukhari. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Itu hadis yang kita kaji subuh nih. Pertemuan akan datang 150.